dan yang tak peduli dengan perhitungannya nanti di akhirat. Di dunia dia tak peduli, di sana akan dipersulit hisabnya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amal, sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan hari kiamat dengan Yaumul Hisab. Walaupun nama hari kiamat itu ada macam-macam. Hari kiamat, ada juga hari Sa'ah. Maka nama Yaumul Hisab atau nama Hisab atau hari perhitungan sebagai salah satu nama hari kiamat mempunyai maksud tersendiri. Kenapa hari kiamat diberi nama Yaumul Hisab, hari perhitungan. Hari kiamat diberi nama hari kiamat daripada qiyam, karena semua orang akan berdiri nanti. Hari kiamat diberi nama Yaumul Akhir, hari terakhir, karena tiada lagi hari setelah itu. Hari kiamat diberi nama Yaumul Hisab, hari perhitungan, karena manusia akan diperhitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Walihada diberi nama hari Yaumul Hisab. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista, dan kami akan letakkan timbangan itu dengan adil. Apa tujuannya daripada timbangan ini diletakkan nanti di hari kiamat? Adalah untuk memperhitungkan amal perbuatan manusia. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man nuqishal hisaba udzib. Siapa orang yang dipertikai di soal siasat dengan dihisab, itu pun sudah merupakan azab. Hisabnya itu sudah azab. Ketika diinvestigasi, ada investigate daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Manusia ini walillahil mathalul a'la. Kita kalau manusia ini kalau mendapat panggilan daripada pihak polis yang menyiasat, wala SPRM contohnya, dapat surat itu dah gemetar dulu, belum lagi disiasat. Mungkin pun kalau yang merasa tak bersalah, tak apa kita hadapi, tapi kita berhadap jantung pun sudah berdegup berkali-kali. Sebab apa? Khawatir ada benda-benda yang silap yang dia tak sedar. Bila ini berlaku kepada manusia dalam berhadapan dengan situasi seperti ini, macam-macam keadaan yang dihadapi olehnya, dan ini baru perhitungan manusia. Seteruknya pun juga kalau ada apa-apa bersalah, dia kena bayar denda atau masuk penjara. Kalaupun berada di penjara pun masih boleh tidur, boleh makan, boleh. Ini hisab di akhirat tempatnya kalau gagal neraka. Bukan masih boleh makan, makanan pun juga jadi pada, ya Allah, yang belum masuk ke mulut pun dah akan terbakar ini muka. Jadi manukishal hisab uzib, orang yang diperhitung nanti di hari kiamat, perhitungan itu sudah merupakan satu adab. Oleh sebab yang demikian, terdapat golongan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syurga tanpa hisab. Dan kita berharap semoga kita termasuk daripada golongan orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Biasakan kamu menghisab diri kamu, yakni di dunia, sebelum kamu nanti dihisab di akhirat. Yang banyak bermuhasabah, menghisab dirinya di dunia, akan ringan hisabnya nanti di akhirat. Dan yang tak peduli dengan perhitungannya
nanti di akhirat. Di dunia dia tak peduli, di sana akan dipersulit hisabnya. Jangan menyangka selamat di sana dengan selamatnya di sini atas apa perbuatannya yang tersembunyi dan tak tertangkap, walaupun perbuatan itu perbuatan jenayah. Namun bagi seorang yang beriman, dia tidak akan main-main dengan imannya dengan tidak melakukan perkara yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Datang dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berselisih berkenaan dengan satu tapak tanah, yang satu dengan yang lain berebut. Ini kata aku punya, yang ini kata aku punya. Datang kepada baginda Rasulullah. Kemudian kata Nabi, kabir. Yang tua dulu bercakap, masing-masing bercakap. Ini kata ini aku punya dengan bukti begini-begini. Yang mengatakan ini aku punya dengan bukti begini. Masing-masing kedepankan buktinya. Baginda dalam hal ini berdiri sebagai seorang hakim, dan hakim akan menghukum berdasarkan dengan eviden, dengan bukti. Kata baginda Rasulullah, bukti yang saya tengok dan yang kuat adalah ini tanah haknya kamu. Ini dia lebih kuat buktinya, yang ini tak kuat dia punya bukti. Namun Nabi bersabda, tadi tindakan berdasarkan dengan bukti dan beliau sebagai seorang hakim. Yang kedua Nabi bersabda, kalau bukti yang kamu bawa ini tipu, yang dengan bukti yang palsu ini kamu menang case, ini tanah akan menjadi potongan kamu nanti di neraka. Ya, ini di dunia mungkin boleh tanam, boleh jual, boleh bangun rumah, wala apartemen boleh jual dapat untung. Nanti tempat tu juga akan menjadi neraka baginya, wal'iyadzubillah. Maka orang yang menangkis tadi tak jadi, ya Rasulullah aku tak mau ini tanah. Bagi kepada orang sebelah tu yang tadi nak. Bagi ke orang sebelah, yang sebelah tu pun tak nak, aku tak mau juga. Apa sebab? Tahu di sana ada perhitungan. Imannya dia yakin kalau di sana ada perhitungan. Untuk apa dia susah, untuk apa senang sesaat di dunia dengan dapatkan sepetak tanah, di akhirat akan mengalami yang tak akan tertahan sesaat, apatah lagi beberapa lama akan berada di neraka, wal'iyadzubillah. Faham tu? Walihada Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di sini tentang hari kiamat dengan sebutan hisab, merujuk kepada perhitungan yang akan berlaku kepada seseorang. Walihada kali Imam Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan tentang keduniaan ini, katanya halaluha hisabu, haramuha iqabu. Halalnya dunia ini hisab, halalnya hisab, ialah haramnya iqab, hukuman. Kalau halalnya hisab, dan hisab itu sudah merupakan adab, orang kalau soal siasat itu, apatah lagi haramnya. Faham dong? Walihada Allah berfirman dalam Al-Quran, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan disoal tentang nikmat yang halal. Yang haram sudah memang hukuman, yang halal pun akan disoal.